Tiga. Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Nah, kali ini aku Dila bakal ngebahas soal salah satu mata kuliah unik yang ada di program pertukaran mahasiswa Merdeka loh. Nah, aku di sini udah ditemenin sama dua narasumber, bisa perkenalan dulu Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Saya Indriati Hadiningrum, biasa dipanggil Indri, dan saya mengajar di Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian saya juga tahun lalu menjadi salah satu dosen modul Nusantara di PMM 2. Oke, terima kasih Mbak Dila. Perkenalkan, saya Alpa Nadeira Mandamdari. Saya kebetulan mengajar di Fakultas Pertanian Unsut. Kemarin saya juga seperti Bu Indri mengajar di mata kuliah modul Nusantara di PMM 2. Oke, karena kita bahas soal modul Nusantara ya bersama dosen modul Nusantara dari Unsut, kira-kira dari Ibu sendiri bisa dijelasin ya apa sih mata kuliah modul Nusantara itu dan tujuannya dalam konteks program PMM atau pendidikan di Unsut. Oke, baik. Modul Nusantara ini adalah salah satu kelas ya, karena di PMM mahasiswa yang dari luar Jawa, beberapa pulau dari Sumatera, Nusa Tenggara, yang Alfa, kemudian Kalimantan, Sulawesi juga, kemudian Papua ya, Papua datang ke Unsut. Mereka kuliah di berbagai fakultas dan program studi. Lalu modul Nusantara ini salah satu kelas. Kelasnya ini kelas luar ruang atau outdoor yang kami kenalkan budaya Banyumas terutama, kemudian kesenian, kebinekaan, lalu ada tokoh-tokoh inspiratif yang dihadirkan, yang akhirnya mereka tidak hanya kuliah di kelas, tapi juga kuliah di masyarakat. Ya, Mbak Alta mau menambahkan? Oke, ya mungkin saya akan menambahkan. Jadi mungkin yang membedakan modul Nusantara gitu ya. Jadi untuk mahasiswa PMM itu penekanannya modul Nusantara lebih ke pengenalan budaya universitas tujuan. Tidak hanya itu, sebenarnya mereka juga mengenal keanekaragaman, interaksi dengan teman-teman lain gitu ya. Sesama mahasiswa PMM, tujuannya sebenarnya itu gitu. Makanya di settingnya memang tidak ada mata kuliah sama sekali, tidak bersinggungan dengan prodinya, dan memang kami setting juga dalam satu kelompok modul Nusantara itu dari berbagai universitas asal gitu ya, berbagai pulau, berbagai prodi juga, agar mereka bisa membaur gitu kan, intinya sebenarnya itu gitu. Mereka biasa berinteraksi dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang lainnya, seperti itu Mbak. Oke, nah selanjutnya nih, kira-kira bagaimana sih modul Nusantara ini pada akhirnya terintegrasi dalam kurikulum yang ada di Unsut kayak gitu? Karena kan mungkin tiap kampus beda-beda ya buat pelaksanaan modul Nusantaranya. Ya itu tadi ya Mbak Alfa, karena ini lebih ke pengenalan budaya ya. Integrasinya mungkin tidak di mata kuliahnya ya, tapi bagaimana mereka bergaul dengan mahasiswa lain dari berbagai daerah. Termasuk bergaul dengan mahasiswa Unsut juga, ya, itu, masyarakat di lingkungan mereka yang kos gitu, seperti itu sebenarnya. Terutama dosen-dosennya juga, lalu cara apa ya, dalam di kelas, ketika di kelas ya pengajarannya, oh budaya mengajar di Unsut seperti ini ya, kemudian ketika di lingkungan, saya harus bersikap bagaimana nih, karena mereka kan juga dengan mahasiswa Unsut, kemudian kami siapkan LO juga ya waktu itu ya Mbak Alta. Nah LO itu yang membantu mereka untuk berinteraksi sehari-hari. Seperti itu. Ya, mungkin contohnya deh, contoh apa aja sih yang dipelajarin di modul Nusantara, entah praktiknya atau materinya apa aja, bisa dijelasin? Banyak banget sih ya. Kebetulan di PMM 2 itu kemarin ada berapa kegiatan ya Bu? Maksudnya 25. Dengan kebinekaan itu 14 ya, 14 kebinekaan, 7 refleksi, 21, kemudian ada kelas inspirasi, lalu kontribusi sosial. Ya. Memang yang kayaknya paling heboh itu yang kontribusi sosial ya. Itu paling heboh di antara yang heboh yang lain. Jadi kalau di PMM 2 kemarin itu benar-benar
karena kurikulumnya juga masih padat ya Mbak, artinya di modul Nusantara. Jadi hari Sabtu itu kita selalu membersamai mereka seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Indri gitu, berbagai kegiatan gitu ya, termasuk kontribusi sosial itu juga luar biasa. Saya rasa jadi kayak mini KKN gitu ya. Mereka betul-betul terjun langsung ke masyarakat dan masyarakatnya itu berbeda dengan mereka gitu ya, mungkin ya karena kita selalu fokusnya adalah perbedaan budaya dan sebagainya gitu. Dan ya kebetulan kalau di tempat saya mungkin samalah semuanya. Respon masyarakat di sana pun luar biasa ya Bu Indri. Artinya mereka menerima, mereka senang dengan kehadiran mahasiswa, memberikan kontribusi sekecil apapun gitu. Tapi justru kalau di tempat saya itu terkait dengan kontribusi sosial itu Ibu Kepala Desanya sampai kok ini malah beda sekali dengan mahasiswa. Kebetulan saya di Gunung Lurah ya Mbak. Gunung Lurah itu udah biasa lah untuk mahasiswa KKN dari berbagai universitas, dari PTS sampai PTN gitu. Tapi feel-nya itu lebih dapat ketika yang hanya 2 malam 3 hari dibandingkan KKN biasanya berapa sih? Satu bulan gitu ya. Saya sampai ya ampun, berarti memang luar biasa gitu. Mereka tahu cara beradaptasi gitu ya, kontribusinya walaupun kecil tapi nyata, dan itu di kelas-kelas yang lainnya gitu, kelas kontribusi yang lainnya juga gitu, seperti itu. Berarti kontribusi sosial yang dibawakan oleh teman-teman mahasiswa PMM yang di Unsur tuh kira-kira kalau kontribusi yang seperti apa tuh konsepnya? Kita beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau kelompok Bu Alfa ada di Gunung Lurah. Ada satu kelompok lagi di Gunung Lurah tapi naik lagi, itu kontribusinya lebih ke pendidikan. Kalau Bu Alfa kan pemberdayaan masyarakat. Lalu di Kecamatan Baturaden itu juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada juga yang seni budaya di Karanglewas, lalu kemana lagi ya Mbak Alfa? Karena ada beberapa desa, masing-masing dosen, masing-masing kelompok dibawa ke sana. Jadi ketika mereka bercerita itu, oh di sana begini ya, oh kelompokmu begini ya, tempat aku begitu kan. Jadi masing-masing gitu ya, itu KS ya, disesuaikan dengan karakteristik warganya. Yang mereka butuhkan apa sih? Nah, jadi anak-anak ini survei sendiri, mahasiswa ini survei sendiri, kebutuhannya apa di sana, lalu mereka diskusi di kelompok, mereka butuh ini, biayanya sekian, belinya di mana, yaitu yang akhirnya ya seperti yang Ibu Alfa sampaikan, dampaknya lebih terasa gitu, karena mereka melakukan sendiri. Kalau kami mendampingi saja, mengasih ketika ada masalah ya sudah, ini solusinya begini, dengan hal-hal administratif yang lain. Mereka yang berkreasi sendiri gitu ya, mereka terjun ke lapangan dulu gitu ya, survei lah ya, ya seperti itu. Itu satu ya Mbak Dila. Kemudian kalau kelas kebinekaan itu banyak karena 14 kali pertemuan ya. Datang ke sentra industri batik, mereka ada praktek batik. Kemudian keramik, mereka bikin keramik. Kemudian kami ajak ke kampung kartun ya, kantin kartun. Belajar menggambar, kemudian gamelan, belajar menari. Lalu apa lagi ya Mbak Alfa kalau kebinekaan tuh? Jalan-jalannya banyak sekali. Ya sebenarnya memang sih settingnya jalan-jalan ya, tapi sana mereka belajar ya. Baturaden, misalnya ke Baturaden tidak hanya jalan-jalan, tapi mereka juga bertemu dengan pengelolanya, Baturaden itu kayak gimana, cerita di balik itu apa gitu ya. Kemudian kalau kelas inspirasi ya kita hadirkan waktu itu seniman lokal Mas Rianto, kemudian Pendeta Maria untuk toleransi ya. Tuh, kemudian refleksi, kalau refleksi emang di kelompok ya, di kelompok masing-masing. Yang banyak hal sih kalau refleksi itu, oh ternyata ada ya Bu desa wisata di sini gitu. Kemudian mereka, di tempat kami desa wisata seperti ini. Kalau konsep itu dibawa ke Jawa kayaknya juga bagus, misalnya begitu. Jadi saling sharing waktu itu. Nah, terkait tadi udah ada riwah-riwahnya. Nah, kira-kira tantangan atau kendala dari mata kuliah modul Nusantara ini apa sih Bu? Karena kalau yang di PMM 2 mungkin waktunya yang luar biasa padat ya. Jadi banyak mahasiswa mungkin yang ngedrop. Jadi ke faktor kesehatan, tapi kalau saya melihatnya itu faktor kesehatan ya, karena mereka kan Senin sampai Jumat masih harus kuliah. Belum kalau yang eksak seperti biologi pertanian itu praktikumnya juga luar biasa gitu ya. Walaupun di hari Sabtu itu mereka enjoy gitu, tapi cuma kegiatan yang padat itu
Jadi ya banyak yang di akhir-akhir ya Bu Ibu ya, atau gitu seperti itu. Jadi mungkin jadi evaluasinya ini kan di BMM 3 lebih lebih ringkas gitu. Kalau saya sih lihatnya dari sudut pandang itu sih Mbak. Kalau kendala ya kendala kecil pasti ada lah ya gitu. Iya, ada yang tiba-tiba udah kangen orang tuanya, pulang gitu. Kemudian ya banyak sih seperti yang tadi sudah Mbak Alfa sampaikan. Berarti kalau misalkan dari kan berarti PMM kan sekitar 4,5 bulan lah ya. Nah, kalau bulan awal-awal nih Bu, kira-kira Ibu melihat teman-teman mahasiswa yang datang ke Unsut tuh mereka tuh kesannya seperti apa sih Bu? Apalagi setelah mengikuti modul Nusantara, kayak apakah mereka bingung atau mereka takjub kayak gitu? Oh, bingung, ada gegar budaya juga. Ada ya sih lebih Iya. tentang yang Ada yang baru nyampe pengen pulang. Itu ada. Karena banyak faktor ya ketika tiba-tiba homesick gitu. Dan tim kami kan tidak hanya saya dan Bu Alfa ya, ada satu tim lagi yang Bu Ovi itu ya yang harus mengenali ini harus di sini. Gegar budaya salah satunya adalah ketika mereka kos, kalau orang Jawa itu kan sering menyapa ya Mbak Hila ini. Keluar sebentar, mau kemana Mbak? Gitu, mau kemana Mas? Nah itu jadi cerita tersendiri buat mereka. Di kelas itu mereka juga, kok saya disapa ya Bu, saya sering disapa gitu ya. Ya begitulah orang Jawa gitu. Ya itu jadi kekayaan budaya buat mereka juga sih, tambahan wawasan. Apalagi ya Mbak Alfa? Banyak sih kok. Iya, mungkin ya karena beda budaya sih, makanan juga. Makanan, ya jadi berimbasnya ke mereka Kesehatan sakit mereka. ya gitu seperti itu sih, hanya karena ya adaptasi cita rasanya lah gitu, lidahnya yang berbeda gitu. Tapi ya so far sih mereka ya, karena saya percaya sih biasanya mahasiswa-mahasiswa yang memutuskan untuk ikut PMM itu sebenarnya mereka adalah mahasiswa-mahasiswa luar biasa gitu ya. Mereka adalah mahasiswa yang mudah beradaptasi gitu ya. Walaupun jadi dari luar Jawa pun ya di sini ketika mereka merasakan perbedaan ya adaptasinya mereka juga cepat gitu, seperti itu sih. Termasuk Mbak Dila kan merasakannya dari Jawa gitu kan ke sana ya. Oh ya itu kan. Oke, selanjutnya gimana sih modul Nusantara bisa kolaborasi atau berkontribusi dalam visi misinya Unsut kayak gitu terkait pendidikan budaya dan sejarah mungkin dari tempat kayak Purwokerto atau Banyumas kayak gitu Ibu. Mungkin ya karena kita juga mengenalkan budaya kita gitu ya. Jadi kemarin modul Nusantara tuh kegiatannya juga dari satu lokasi ke lokasi yang lain, betul-betul mengenalkan budaya, istilahnya dari Banyumas ujung timur, barat, selatan, utara kita kenalkan semuanya gitu ya. Terus pengenalan budaya juga. Terus ya tujuannya modul Nusantara ya saya rasa sama lah dengan visi dan misi Unsut. Iya, apalagi kan Unsut selalu ada kearifan lokal yang kita usung ya kalau Unsut ya, dan itu implementasinya ada di modul Nusantara gitu. Baik, kira-kira ada nggak sih cerita sukses atau kayak kesan yang berkesan banget lah bagi Ibu dalam pelaksanaan modul Nusantara ini? Gitu. Banyak banget kesannya. Saya menikmati gitu ya bertemu dengan mahasiswa. Walaupun ya tadi gitu, kita kemarin acaranya padat gitu ya, jadi Sabtu tuh kayaknya kita nggak pernah ada me time-nya gitu ya, tapi saya merasanya me time saya ya dengan mereka gitu ya, bagaimana saya bisa mengenal mereka, terus dari diskusi-diskusi kecil, obrolan-obrolan sederhana gitu ya, saya bisa belajar banyak juga dari mereka gitu ya. Terus ya kelas-kelas modul Nusantara yang ya mungkin karena saya background-nya pertanian gitu ya, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari gitu ya, seperti itu. Ya, kalau saya pribadi, saya jadi lebih mengenal Purwokerto gitu kan. Jadi ada tempat-tempat yang ada ya gitu ya. Banyak hidden game. Iya gitu. Oh bisa ya di sini. Jadi itu jadi ya itu tadi. Kalau bagi anak-anak mungkin yuk healing yuk di modul Nusantara gitu ya. Ya sama-sama. Kemudian kerjasama tim, karena dosen itu ada 9 kelompok dan tidak setiap Sabtu itu bisa. Ya ada yang saya nggak bisa nih, kelompok saya titip ya gitu. Itu kan berarti kita saling dukung di sana.
lalu anak-anaknya juga kooperatif ya. Sampai sekarang pun masih ada di grup itu, mereka selalu bilang gamon, gamon gitu. Tempo hari juga kalau nggak salah Unsut ngadain yang kelas balik apa itu ya? Iya, ada lagi kan juga nama ketua sukunya. Kebetulan kelompok saya soalnya. Oh iya, si Ben. Itu juga saya lihat komentarnya di Instagram ya kalau nggak salah itu. Wah ini bikin baper dan sebagainya seperti itu. Saya nyelotok aja sih waktu itu. Nanti kalau ada yang beda di PMM 3 jangan baper ya. Jadi ya mereka seperti mendapatkan keluarga baru sih Bu ya. Jadi saya juga sebagai dosen gitu ya bersyukur gitu ya. Artinya mereka betul-betul ya merasa, terutama setelah kontribusi sosial gitu lah. Ya jadi mereka ternyata dengan latar belakang yang berbeda gitu, mereka bisa bersatu gitu ya gitu, dan apa ya kedekatannya luar biasa lah gitu, seperti itu gitu. Awalnya ada yang takut gitu kan, ada takut, ketika sudah pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya, oh teman-teman saya ternyata baik. Sampai ada yang misalnya dana belum turun gitu ya, Ibu uang saya tinggal 200.000 gitu. Terus gimana makanya? Saya datengin saja teman-teman yang di kosnya masak. Dan mereka akan dengan senang hati berbagi. Nah itu kesan-kesan seperti itu yang mereka rasakan. Oke, mungkin ini terakhir kali ya Bu ya. Kira-kira apa sih harapan dari Ibu sendiri buat nanti kan PMM 3 bakal ada lagi, dan kira-kira pengennya tuh modul Nusantara di PMM 3 tuh ada perubahannya seperti apa gitu rencananya? Mungkin bisa di spoiler lah ya buat teman-teman. Sebenarnya kalau modul Nusantara sih memang sudah itu kan sudah silabus dari resmi dari ya Mbak, dari DITI-nya ya. Jadi mungkin kami hanya bisa meng-create kegiatannya ya gitu, karena sudah ya termasuk kebinekaannya berapa kali gitu ya. Harus belajar dari PMM 2 kemarin gitu ya, banyak sekali yang kita evaluasi, perbaikannya lebih baik, kegiatan-kegiatannya pasti lebih seru gitu ya gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa nanti PMM 3 juga bisa menikmati, bisa enjoy dengan modul Nusantaranya gitu, sama seperti kakak tingkatnya alumni PMM 2 gitu, seperti itu. Ya, jadi PMM 2 itu menjadi refleksi buat kami untuk mendesain lagi kegiatan modul Nusantara, karena di PMM 3 ini tidak sepadat yang PMM 2, hanya totalnya 16 kegiatan. Tapi dari 16 kegiatan itu kami juga jadi berpikir lagi, oke, bagaimana ya agar pesan itu sampai anak-anak bisa menikmati kegiatan apa saja yang sekiranya tidak hanya mungkin ya tidak hanya bagi mahasiswa, dosen juga berpikir itu jalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya bukan sekedar senang-senang, tapi itu ada manfaat yang bisa dipetik. Itu saja sih, nanti PMM 3 insya Allah ya ramai ya. Mahasiswanya lebih banyak. Oh iya betul ya, insya Allah mahasiswanya lebih banyak. Ada sedikit kegiatan yang memang kami rancang sedikit berbeda, ada gitu untuk variasi ya. Ya nantikan saja modul Nusantara di PMM 3. Oke. Ya, betul. Oke, terima kasih ya Ibu. Nah, buat Sobat Genset, kira-kira gimana nih tadi obrolannya terkait modul Nusantara? Mungkin yang nonton juga ada nih ya Sobat Genset yang ikut PMM 3 di Unsut. Nah, nantikan aja mata kuliah modul Nusantaranya. Aku harap sih juga itu sangat keren ya, sangat membantu lagi. Ya, buat Sobat Genset, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus bisa nih teman-teman buat ngasih saran topik apa lagi yang kita bawa di BIS Unsut nanti. Nah, terakhir banget nih Bu, kira-kira modul Nusantara ada tagline-nya nggak ya? Sebelum kita menutup. Dan ini tagline-nya sebenarnya dari kementerian ya, sudah ada yang bertukar sementara, bermakna selamanya, lalu sama Rektor Unsut, Prof. Sodik, ditambahin seduluran selawase, itu maksudnya bersaudara selamanya, seperti itu. Modul Nusantara Unsut, Bertukar sementara, bermakna selamanya, seduluran selawase. Universitas Jenderal Sudirman, Merdeka, maju, mendunia.